Ke lapangan mengembala keledai, membawa unta ke tengah gurun. Sebelum pidato saya mulai, izinkan saya membawakan pantun. Belajar dengan guru bahasa Indonesia, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum pidato ini saya buka, mari bersama-sama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama dijawab tak semangat, akan saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua selalu mendapatkan keberkahan, kenikmatan, serta kita selalu dalam lindungannya, dan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik, termasuk kepada ibu. Salawat beserta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika Ibu Weli Marlisa MPD, dan yang saya sayangi teman-teman dan hadirin sekalian. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita melihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Setelah itu, ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi melahirkan kita ke alam dunia ini. Kurang lebih 2 tahun lamanya, ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita di kala kita kecil. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan. Hadirin sekalian, sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita. Sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum tentu cukup. Maka cukupkanlah kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja kita mampu, semoga kita menjadi anak yang sukses agar kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Jika kita tidak mampu melakukan semuanya, paling tidak kita bisa melakukan 1 atau 2 di antaranya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang terbaik kepada beliau. Paling tidak mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia ini sudah dapat dirasakan. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita jangan pernah durhaka kepada orang tua. Makanya banyak fenomena di dalam kehidupan ini,
Orang itu hebat, rezekinya banyak, rezekinya melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Kenapa? Apa sebab? Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang durhaka kepada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi, dapat. Lalu muncullah pertanyaan, di mana letak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya, di akhiratlah baru rasakanlah cash-nya. Oleh sebab itu, jangan pernah melawan kepada orang tua, jangan pernah melawan apapun kata ibu atau kata orang tua kita. Apapun kata mereka, kita iakan saja. Jangan pernah menggoreskan hati orang tua kita, jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, jurus menghadapi orang tua itu tidak banyak, hanya 3 saja. Kalau ibu atau orang tua kita marah-marah, pertama kita diam. Mau sebesar apapun marahnya orang tua kepada kita, kita diam. Jadi yang pertama diam, yang kedua diam, dan yang ketiga pun diam. Jadi hanya dengan diamlah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang tua kita. Jangan sampai karena lisan kita sebagai seorang anak melukai hati orang tua kita, menyakiti hati orang tua kita. Jangan sampai. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan susahkan orang tua. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Oleh sebab itu, jangan pernah susahkan orang tua kita. Makanya kalau kita belajarlah dengan sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan prestasi atau bahkan beasiswa, sehingga dapat meringankan beban orang tua kita. Kenapa begitu? Karena anak yang soleh-soleha selalu menganggap kalau dia meminta, hatinya menjadi susah. Dan nanti kalau dia minta banyak, dia tak sanggup untuk membalaskannya. Teman-teman dan hadirin sekalian, kalau mau merasakan bagaimana sayangnya orang tua, coba dihilangkan sayang itu. Kira-kira 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan. Itu nanti akan baru terasa. Karena sifatnya manusia ini, kalau sudah tak ada, baru terasa. Seperti lagunya Rhoma Irama. Kalau sudah tiada, baru terasa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang tua kita masih ada di depan kita, masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa orang tua itu biasa-biasa saja. Kita merasa orang tua kita akan baik-baik saja. Tapi kalau orang tua kita sudah tiada lagi di dunia ini, disitulah baru akan terasa. Teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir kalau usia orang tua kita masih lama. Walaupun mereka sehat-sehat saja, karena dengan sehat walafiat, meski tak kurang akan satu hal apapun, dan kita berpikir, masih lama, kan sehat-sehat saja. Dan ternyata apa yang terjadi? Besoknya beliau sudah tiada. Astaghfirullahalazim. Karena begini, jodoh, maut, rezeki kita tidak pernah tahu kapan itu tibanya dan kapan itu hilangnya. Apalagi soal maut, kita nggak pernah tahu kapan ajal kita. Kapan kita diambil sama yang kuasa lagi, kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, untuk teman-teman yang anak rantau atau yang jauh dari orang tuanya, nah bagi orang tuanya yang masih ada di rumah, pulanglah. Bagi orang tuanya yang sudah ada di surganya Allah, doakanlah. Jadi bagi orang tuanya yang masih ada, jika ada waktu dan kesempatan, pulanglah. Jauh orang tua kita. Tapi konteksnya di sini, pulanglah dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tapi jangan ini dijadikan alasan pada tak masuk kelas. Kemana? Pada pulang semua. Kan tak mungkin. Jadi pulanglah sesuai dengan kondisi, situasi, dan keadaan. Misal libur semester atau libur nasional, ada peluang untuk pulang
barulah kita pulang. Jadi kalau kita masih bisa membahagiakan orang tua kita, lakukanlah. Walaupun hanya dengan hal-hal yang kecil. Misalnya makanan kesukaannya apa, kita belikan. Selagi kita mampu, kita belikan. Dan apalagi soal kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak hanya harus dengan materi. Banyak kebahagiaan yang harus kita lakukan. Bisa dengan perhatian kita kepada orang tua kita perhatikan kebahagiaannya, kita perhatikan kesehatannya, kita perhatikan segalanya. Andai kata kita gendong ibu kita dari Riau ke kota Mekah, sampai di Mekah tawaf 7 kali putaran, dari Sofa ke Marwah, dan pulang lagi ke Riau, itu belum tentu dapat membalas sekali teriakan atau sekali jeritan ibu kita saat mengeluarkan kita ke alam dunia ini. Masya Allah. Makanya digunakan kata birrul walidain. Kenapa Allah tidak menggunakan kata husnul walidain? Hasan baik, Jahid baik, Toyib baik, Khoir juga baik. Tapi yang dipakai birrul walidain. Kenapa? Karena hanya birrul adalah sifat Allah. Makanya ada di antara Asmaul Husna, ada Al-Barut Tawwab. Hanya Allah yang punya sifat itu. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, maka dari itu kita sebagai seorang anak jangan sampai durhaka kepada orang tua kita. Selalulah membahagiakan orang tua kita. Jangan sampai pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita di setiap sujudnya kita. Maka dari itu marilah kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Jika ada tongkat patah, jangan simpan dalam lemari. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung cantik, burung cendrawasih, tertangkap mata ada di dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato saya dapat memotivasi kita semua untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, untuk menjadi anak yang soleh-solehah, dan kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekhilafan atau kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.